wabarakatuh. Peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1, surah An-Najm ayat 13-18, dan juga disebutkan di beberapa hadis. Dijelaskan, peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan peristiwa Mi'raj yaitu dinaikannya Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha, langit yang tertinggi. Ketika di suatu malam, di suatu tempat yang bernama Al-Hijr, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian, malaikat Jibril mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat ini, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya sebagai persiapan Nabi untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar segala prasangka buruk di dalam hati beliau meskipun hanya secuil dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup, malaikat Jibril mengembalikan keadaan seperti semula dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian malaikat Jibril mempersiapkan kendaraan yang akan digunakan Nabi Muhammad SAW yang bernama Buraq, yaitu sejenis hewan yang menyerupai kuda bersayap dan memiliki kecepatan sejauh mata memandang. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Di sana Nabi disuguhi 2 gelas yang berisi susu dan juga arak. Dan Nabi Muhammad SAW mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memilih yang baik bagi dirinya dan umatnya. Kemudian Nabi melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat bersama malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menuju ke Sidratil Muntaha. Dalam perjalanan menuju Sidratil Muntaha, Nabi bersama malaikat Jibril bertemu dengan para nabi sebelumnya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, yaitu nabi pertama sekaligus manusia pertama yang hidup di muka bumi. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf, nabi yang paling rupawan di antara para nabi. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Namun, di saat itu, Nabi Musa menangis melihat kedatangan Nabi Muhammad. Seketika itu, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau menangis, hai Nabi Musa?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku sangat terkejut saat mengetahui ada nabi setelahku, di mana banyak umatnya yang masuk ke dalam surga dibandingkan umatku." Di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, yaitu sebagai bapaknya para nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratil Muntaha tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW melakukan sendiri perjalanannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan tersebut, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan diceritakannya apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keringanan perintah sholat tersebut. Kemudian Allah memberikan keringanan menjadi 5 waktu sholat sehari semalam setiap harinya. Dan Allah menjanjikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Demikian perjalanan Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam
untuk menerima wahyu berupa sholat 5 waktu sehari semalam setiap harinya. Sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib menegakkan tiang agama kita, yaitu berupa sholat 5 waktu sebagai pondasi keimanan kita. Terima kasih teman-teman semua.